Manga One Piece chapter 1109 yang berjudul Pemutusan akan menjadi awal dari sebuah cover story baru yang kemungkinan besar akan berkaitan erat dengan nasib negeri Wano setelah merdeka dari penjajahannya Kaido. Dalam cover story-nya yang pertama ini, kita bisa melihat Pulau Onigashima yang dalam puncak perang Wano dulu sempat mendarat darurat di tengah daratan Wano, kini sudah dicemplungkan kembali ke laut dan dalam posisi tenggelam di dasar laut Wano yang dulunya merupakan wilayah kota Wano Kuni kuno. Entah kenapa saya curiga kalau cover story ini nantinya akan mengarahkan kita pada cerita tentang dijarahnya senjata kuno Pluton oleh Kurohige. Namun satu hal yang perlu digarisbawahi, dengan berpindahnya posisi Pulau Onigashima dari darat ke dasar laut, itu juga berarti kalau Momonosuke saat ini sudah berhasil mengendalikan kekuatan awan naganya dengan lebih baik. Karena rasa-rasanya hanya dialah satu-satunya orang di negeri Wano yang saat ini punya kemampuan untuk melakukan hal itu. Jadi meski nanti Kurohige beneran datang mengeluarkan Pluton dari tempat persembunyiannya, Momonosuke masih punya peluang untuk menyelamatkan sebagian besar rakyatnya dengan cara mengangkat dan menerbangkan Flower Capital seperti yang pernah Kaido lakukan terhadap Onigashima. Sekarang kita masuk ke cerita utama. Chapter dibuka dengan langsung melanjutkan cerita dari ending chapter sebelumnya, di mana akhirnya diketahui kalau apa yang muncul di layar monitor adalah hasil rekaman lamanya Vegapunk, karena di dalam video itu terlihat masih ada Shaka dan Pythagoras. Gara-gara pembajakan frekuensi yang Vegapunk lakukan ini, semua Denden Mushi yang ada di seluruh penjuru dunia tiba-tiba menyala sendiri, menyiarkan siarannya Vegapunk dan tidak bisa dimatikan. Dari apa yang saya tangkap, Stella sepertinya ingin langsung ngomong to the point begitu kamera sudah siap, lalu mengirimkan rekamannya kepada Morgans untuk ditulis dan dicetak lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia. Namun Shaka mengatakan media cetak butuh waktu sekitar 1 hari untuk proses penulisan naskah hingga siap untuk didistribusikan, dan butuh 1 hari lagi untuk bisa sampai ke tangan pembaca di seluruh penjuru dunia. Dengan rantai distribusi yang seperti itu, orang-orang yang berkepentingan bisa saja menyensor informasi yang ingin disampaikan atau mencegat jalur pendistribusiannya. Menurut Shaka, lebih baik mereka membajak frekuensi yang digunakan oleh Angkatan Laut lalu menggunakannya untuk langsung menyebarkan pesan mereka ke semua orang yang memiliki Denden Mushi. Oleh karena butuh waktu agar semua orang bisa standby di dekat Denden Mushi mereka masing-masing, Stella kemudian memberi jeda waktu persiapan selama 1 jam. Namun lagi-lagi Shaka menolaknya. Menurutnya dalam 1 jam masa tunggu itu masih ada kemungkinan kalau akan ada orang yang bisa membajak dan memutus jalur komunikasi mereka. Hingga akhirnya diputuskan waktu jeda persiapannya hanya sekitar 10 menit saja. Nah, selama percakapan tidak berbobot yang memakan banyak durasi itu, banyak orang yang dibuat bingung karenanya. Mulai dari para marinir yang kebingungan karena tidak bisa mematikan Denden Mushi mereka, Usopp dan Nami yang kebingungan karena tiba-tiba mendengar podcastnya para Vegapunk di headset yang mereka pakai, Sanji yang belum sadar juga kalau suara Vegapunk dari headsetnya adalah pertanda kalau Vegapunk yang dia bopong sudah almarhum, hingga para Gorosei di Marijoa yang mulai kelihatan panik kalau rahasia yang selama ini mereka sembunyikan akan segera dibongkar oleh sang profesor. Menariknya, saat Nami bingung karena tiba-tiba mendengar suara Vegapunk dari dalam headsetnya, Edison terlihat cuma plongah-plongoh saja. Sepertinya dia memang sama sekali tidak tahu perihal video tersebut dan tidak ikut diajak dalam proses pembuatannya. Entah ini sebuah kebetulan atau disengaja, ketiga Vegapunk yang muncul di dalam video adalah ketiga Vegapunk yang saat ini sudah almarhum. Sepertinya mereka bertiga memang sudah punya algoritma khusus yang berkesimpulan kalau mereka akan mati dalam waktu dekat. Makanya diam-diam mereka mempersiapkan video ini sebagai pesan kematian mereka dan tidak mengajak Vegapunk satelit yang probability kematian mereka kecil dalam proyek berbahaya ini. Yang tidak kalah menarik, para Gorosei yang ada di Marijoa ini terlihat bisa berkomunikasi dengan Gorosei Saturn yang sedang berada di Egghead Island tanpa menggunakan Denden Mushi maupun AirPod, murni hanya menggunakan telepati. Dalam diskusi yang berlangsung secara daring ini, Saturn bilang dia sudah melihat dengan mata kepalanya sendiri kalau Vegapunk sudah tewas di tangan Kizaru. Sehingga para Gorosei kemudian berasumsi kalau kematian Vegapunk lah yang menjadi pemicu atas pembajakan frekuensi secara masif ini terjadi. Oleh karena mereka tidak tahu informasi macam apa yang bakalan Vegapunk ungkap ke publik, Saint Mercury langsung lompat ke kesimpulan kalau sumbernya harus segera di-shutdown. Saint Jupiter kemudian mengatakan kalau satu-satunya tempat yang paling mungkin menjadi pusat bencana pastilah di Egghead Island, lebih tepatnya di dalam laboratorium yang saat ini terlindungi Frontier Dome. Dari percakapannya para Gorosei ini sekarang sepertinya sudah jelas, target utama mereka selanjutnya adalah menghancurkan Punk Record sebelum Vegapunk memulai siarannya. Dan dari semua agen yang sedang bertugas, hanya Rob Lucci saja yang saat ini posisinya ada di laboratorium atas. Sehingga besar kemungkinannya pertarungan antara Rob Lucci versus Roronoa akan dibahas secara lebih eksklusif di chapter 1110 mendatang. Oh iya, masih ada satu orang lagi ding di laboratorium atas yang mungkin bisa mengsabotase siarannya Vegapunk itu. Siapa lagi kalau bukan York.
Dia mungkin lemah secara fisik dan saat ini dalam posisi menjadi tahanan, tetapi tetap saja dia adalah salah satu dari ke-6 Vegapunk satelit. Dia punya otak yang cukup cerdas untuk bisa mengotak-atik sistem laboratorium atas, sehingga saya yakin York masih menjadi salah satu ancaman yang paling potensial di Egghead Island. Apalagi sepertinya posisinya saat ini sudah ditinggal sendirian di dalam laboratorium tanpa ada yang mengawasi. Nah, meski diskusi para Gorosei ini kelihatannya cukup lama, tapi nyatanya baru memakan waktu sekitar 30 detik saja. Karena di layar monitor, Vegapunk Stella bilang kalau dia bingung mau ngapain selama jeda waktu yang masih tersisa 9 menit 30 detik lagi. Karena waktunya terlalu mepet untuk menciptakan sesuatu, Vegapunk Stella kemudian disarankan untuk ngopi-ngopi dulu saja deh. Setelahnya kita bisa melihat kesibukan orang-orang di segala penjuru dunia yang sudah mulai mempersiapkan diri. Mulai dari penduduk Dressrosa yang sudah selesai memasang Videotron, di mana di depan Videotron tersebut kita bisa melihat Leo, Kiros, dan Rebecca yang kelihatannya baru saja selesai berlatih dengan para gladiator. Lalu para penduduk Fusa Village yang komplain kepada Pak Lurah Wuslap karena di desanya hanya punya Denden Mushi radio saja, tidak punya Denden Mushi Videotron. Lalu Presiden Iceberg yang terpaksa bangun tengah malam karena ingin semua warganya di Water 7 bisa nobar podcastnya Vegapunk, yang mana perbedaan waktu yang diperlihatkan di sini secara tidak langsung juga mengkonfirmasi kalau cerita One Piece berada di universe yang menganut paham bumi bulat. Berikutnya ada para jurnalis di kantornya Morgans yang nobar bareng Putri Vivi dan Raja Wapol, di mana di sini Morgans langsung sadar kalau itu hanyalah siaran rekaman hanya dengan sekali melihat waktu yang ditunjukkan oleh jam yang ada di dalam video. Tapi kelihatannya dia masih belum mendapatkan updatean informasi terbaru terkait Buster Call atas Egghead Island yang gagal total. Karena di sini dia masih percaya kalau Egghead Island saat ini pasti sudah menjadi lautan api. Dan tidak ketinggalan para pentolan pasukan revolusi yang ternyata masih betah staycation di Kamabaka Queendom di saat teman, kolega, dan keluarga mereka ada yang sedang bertaruh nyawa di Egghead Island, yang membuat para fans yang berharap Monkey the Dragon akan segera muncul jadi semakin patah hati. Nah, di saat Ivankov kaget melihat bentuk kepala Vegapunk yang sudah disunat, Dragon justru terdiam di pojokan karena ingat dengan pesan kematiannya Vegapunk yang pernah Shaka ucapkan di chapter 1064. Setelahnya adegan kembali ke Egghead Island untuk melihat kelanjutan pertarungan antara Luffy versus Kizaru dan Gorosei Saturn. Dalam posisi masih dicengkeram tangannya Luffy, Saturn menyerang Luffy menggunakan tatapan mata goibnya berbarengan dengan Kizaru yang menembak Luffy dengan tatapan mata lasernya. Meski serangan ini dilancarkan dalam jarak yang sangat dekat, ditambah dengan kaki-kakinya Saturn yang juga ikut dicocol-cocolkan, Luffy terlihat masih bisa menghindarinya dengan baik. Bahkan setelahnya Luffy justru bisa langsung melakukan serangan balik dengan menggeprek tubuh Saturn dan Kizaru dengan kedua tangan raksasanya hingga membuat kedua pejabat eksekutif itu gepeng seperti adonan pizza. Lalu layaknya seorang koki pizza dari Napoli, Luffy memutar-mutar tubuh Gorosei Saturn dan Admiral Kizaru dengan kedua jari telunjuknya untuk kemudian melemparnya sekuat tenaga ke arah laut lepas. Beruntung Kizaru tidak kecebur ke laut, cuma nyungsep saja di atas sebuah kapal perang. Sementara Saturn, entah bagaimana ceritanya, bisa putar balik seperti bumerang lalu menyerang dan mengejar Luffy seperti UFO. Nah, selama main kejar-kejaran dengan Luffy inilah Saturn melanjutkan kembali komunikasinya dengan para Gorosei yang ada di Marijoa. Lalu diambillah sebuah kesimpulan kalau mereka semua tidak boleh membiarkan Vegapunk sampai membocorkan rahasia negara. Sehingga Saturn memutuskan untuk memanggil keempat koleganya itu guna membantu membereskan urusannya di Egghead Island. Saturn kemudian melakukan pendaratan dan memanggil keempat Gorosei lain melalui portal sihir yang sampai saat ini cara kerjanya masih belum bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, fakta bahwa para Gorosei bisa saling berkomunikasi tanpa menggunakan Denden Mushi dan peralatan turunannya, serta bisa-bisanya Gorosei Saturn mendatangkan keempat koleganya itu melalui jalur yang masih goib, semakin menguatkan dugaan saya kalau para Gorosei memanglah makhluk anorganik. Sama halnya dengan para Vegapunk satelit yang merupakan cuilan dari Vegapunk Stella, saya curiga kalau para Gorosei juga merupakan satelit dan cuilan dari Imusama. Dan karena mereka adalah android, jadi masuk akal sekarang kalau mereka semua tidak punya masa kadaluarsa. Tapi yang paling bikin penasaran sekarang adalah apakah keempat Gorosei susulan ini akan langsung hadir dalam wujud iblis mereka seperti yang Saturn lakukan dulu? Dan apakah mereka berlima akan bertarung bersama-sama mengeroyok Luffy di chapter berikutnya? Kalau prediksi saya sih, Luffy tidak akan dikeroyok oleh mereka berlima sekaligus, karena prioritas utama mereka datang ke Egghead Island adalah untuk menghentikan siaran langsungnya Vegapunk. Prediksi saya, begitu mereka sampai di Egghead Island, mereka akan langsung bagi tugas membombardir laboratorium atas untuk menghancurkan Punk Record. Secara keseluruhan, chapter kali ini lagi-lagi menyajikan cerita yang jauh melampaui ekspektasi. Saya kasih rating sempurna lagi untuk chapter 1109 ini. So, piye menurutmu Cah?